Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Seperti biasa, kalian absen, scan barcode berikut ya. Di materi kali ini, kita akan membahas mengenai load balancing ya. Kita dalam sebuah jaringan ya, itu membutuhkan sebuah load balancing. Fungsi-fungsinya apa? Kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama Bapak akan menjelaskan ya apa itu load balancing dulu ya. Di sini load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic ya pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing itu digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Nah, ini adalah sebuah contoh dari load balancing ya. Di situ terdapat 4 buah unit komputer yang berperan sebagai klien. Lalu di tengahnya ada sebuah hardware maupun software ya. Load balance itu load balancing ya itu adalah bisa berupa hardware dan juga bisa berupa software. Nah, itu adalah fitur ya atau perangkat untuk membuat sebuah pengiriman data itu menjadi balance, namanya load balancer. Lalu ada 2 unit PC server 1 dan server 2. Bisa kalian lihat di situ ada angka 50% dan 50%. Itu maksudnya gimana? Jadi beban kerja ya, beban kerja yang diterima oleh server itu dibagi 2. Jadi server 1 beban kerjanya 50%, server 2 50%. Kalau misalnya PC servernya dia hanya ada 1, maka beban kerjanya berarti 100% ditanggung oleh server 1 itu aja gitu. Begitupun kalau misalnya tambah lagi PC servernya, maka beban kerjanya menjadi lebih ringan. Kalau ada 4, berarti masing-masing PC dia hanya mendapatkan beban sekitar 25% saja. Tetapi makin banyak server itu tergantung juga berapa banyak klien yang membutuhkan fasilitas di jaringan tersebut. Nah, jika kalian lihat di sini ya, ketika PC klien itu dia merequest sebuah data pada jaringan, pada server, maka load balance ini dia akan menyalurkan kepada server yang sudah siap ya. Jadi kadang ada yang berpikir bahwa load balance ini untuk menambah kecepatan bandwidth, itu enggak ya. Misalnya kecepatan di server 1 dia 512, terus di server 2 512, terus jadi kecepatannya 1024, 1024, itu enggak.
tetap kecepatan yang diterima oleh klien dia tetap 512 ya, 512. Tetapi si load balance ini misalnya di server 1 dia lagi overload nih. Dia lagi overload, terus ada klien baru yang merequest data. Maka si load balance dia akan mencari server mana yang siap atau beban kerjanya itu lebih sedikit. Maka dikirimlah data permintaan tersebut ke server yang lebih siap. Nah, selanjutnya ada prinsip dan cara kerjanya. Nah, di sini penjelasannya load balancer atau perangkat load balancing ya, menggunakan beberapa peralatan yang sama untuk menjalankan tugas yang sama. Hal ini memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan apabila dikerjakan oleh hanya satu perangkat peralatan saja, dan dapat meringankan beban kerja peralatan tersebut serta mempercepat waktu respon. Nah, di sini load balancer bertindak sebagai penengah di antara layanan utama yaitu si server dan pengguna, di mana itu adalah si klien. Layanan utama merupakan sekumpulan server ya yang siap melayani banyak PC klien ataupun device klien atau si pengguna. Lalu ada algoritma load balancing. Algoritmanya itu yang pertama adalah round robin, yang kedua adalah rasio, yang ketiga adalah fastest ya. Yang keempat adalah least connection. Oke, kalau round robin itu jika kita memilih algoritma ini ya, maka distribusi beban itu akan didistribusikan sesuai dengan urutan nomor dari server. Jika kita memiliki 5 buah node slave ya, node slave atau 5 buah PC server lah, maka urutannya adalah dari node pertama, kemudian node kedua dan seterusnya sampai ke node kelima. Setelah node kelima menerima beban, maka dia akan kembali ke node pertama, mengulang terus. Ketika di node pertama nih dikirim udah, node kedua dikirim lagi. Jadi pendistribusian bebannya itu dia merata gitu ya. Jadi bergantian. Ketika PC server pertama nih dikasih kerjaan, jebret, kerjaan kedua datang, dia kalau round robin dia akan otomatis mengirimkan ke PC server nomor 2. Setelah nomor 2 dikirim, datang lagi kerjaan baru dikirim ke nomor 3, terus ke 4, ke 5, balik lagi ke 1. Kenapa? Karena otomatis yang 1 tadi udah selesai mengerjakan pekerjaannya dong. Itu. Selanjutnya algoritma load balancing rasio. Di sini rasio menggunakan parameter rasio pada masing-masing server di dalam sistem load balancing ya. Parameter rasio ini akan menjadi landasan pembagian beban pada server-server yang terlibat. Server dengan rasio terbesar maka diberi beban yang besar. Sedangkan server dengan rasio yang kecil akan lebih sedikit diberi beban. Maksudnya gimana rasionya? Ini adalah kemampuan si server untuk mengolah dan mengirimkan datanya. Ketika PC server yang kalian gunakan itu speknya tidak merata, ya maka si load balancing ini dia akan memberikan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan server yang kalian miliki. Misalnya ada 3 server. Server 1 paling OP nih, paling keren. Server 2 sedang lah, server 3 paling cupu nih. Nah, si server 1 dia paling banyak dikasih kerjaan, server 2 setengahnya dari si server 1. Nah, si server 3 ya yang remeh-remeh lah dikasih kerjaannya. Sesuai dengan kemampuannya.
Nah, kalau algoritma fastest, dia akan membagi beban dengan melihat server mana yang memiliki respon paling cepat, ya. Maksudnya gimana? Jadi si load balancer ini dia akan melihat nih, akan mengecek ini responnya server yang 1, 2, 3 yang paling cepat mana nih? Gitu. Jadi ketika ada permintaan, dia akan mengecek. Misalnya klien mengirimkan sebuah permintaan ke server. Ke server gitu ya, melalui load balancer. Maka si load balancer dia akan mengecek nih kemampuan atau respon dari server, dari ketiga server 1, 2, dan 3. Kayak tadi balik lagi nih, yang ketiga nih speknya kurang gitu ya. Dari yang satu lah, satu paling OP nih. Yang kedua sedang, yang ketiga kurang. Yang satu nih paling rajin nih, paling sering dia paling cepat ngirim respon ketika dikirimkan kerjaan gitu ya. Maka otomatis si load balancer akan mengirimkan pekerjaannya ke server 1. Tapi ketika si PC 1 lagi overload, maka otomatis dia akan slow respon gitu ya. Responnya itu akan lambat. Pasti akan menurun ke server 2, di mana spek server 2 ini agak medium. Pasti lebih cepat responnya dari si server 3. Itu. Nah, yang terakhir adalah list connection. Di sini algoritma list connection itu melakukan pembagian beban berdasarkan banyaknya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh si PC server gitu ya. Jadi server dengan koneksi yang paling sedikit akan diberikan beban pekerjaan berikutnya. Begitu pula server dengan koneksi yang banyak, maka bebannya itu akan dialihkan ke server lain yang bebannya lebih rendah. Jadi kalau list connection dia lebih smart lah ketika algoritma list connection ini dia lebih canggih untuk mendistribusikan beban pekerjaan di jaringan. Oke, selanjutnya ada manfaat dari load balancing, ya, yaitu mengurangi beban selanjutnya ada manfaat dari load balancing, ya, yaitu mengurangi beban kerja server. Request data dari klien tentu akan membuat server itu mengalami overload. Bila terjadi overload server, maka otomatis server akan down dan tidak bisa diakses oleh klien, ngehang lah. Ibaratnya nge-lag nih servernya nih ya. Maka dari itu, load balancing dia akan membagi beban request data dari klien agar si server ini dapat berjalan lebih maksimal dalam menangani request data dari si klien. Itu. Jadi kebagi-bagi beban kerjanya. Yang kedua, dengan terbaginya beban kerja otomatis akan mempercepat akses. Bila melakukan load balancing pada web server, maka website dari web server tersebut akan lebih cepat proses aksesnya. Dikarenakan beban dari klien ditangani oleh 2 atau lebih web server yang menyebabkan akses tersebut dapat ditangani tanpa memperlambat kinerja dari server. Ya, logikanya kayak satu pekerjaan dikerjain bareng oleh 2, 3 atau lebih orang. Pasti akan lebih cepat ya kerjasama dibanding dengan orang yang ngerjain sendirian. Itu ya. Selanjutnya manfaatnya adalah redundansi. Jika terdapat 3 web server dan salah satunya itu mengalami down atau rusak lah komputernya gitu, maka 2 web server lain ini akan tetap menjaga website ini selalu running atau berjalan dan dapat diakses oleh
klien, dan klien pun tidak akan menyadari adanya downtime apapun dari website. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi kali ini. Tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, jangan nongkrong-nongkrong ya. Jangan lupa kerjain ulangan di mapel administrasi sistem jaringan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.